Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele, kembali bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Semoga kalian semua sehat, saya juga sehat. Kali ini saya akan berbagi cara menghitung atau cara menghemat pakan sampai 50%. Dan ini sudah saya jalani beberapa tahun ini. Tentunya ini adalah sebuah trik yang saya laksanakan. Bagaimana cara menghitungnya agar kita bisa menghemat pakan 50%? Kita ikuti cara hitung model ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel saya, yaitu channel Soleh Farhan 879, dengan cara like, komen, dan yang belum subscribe. Bila ini ada manfaatnya, share sebanyak-banyaknya. Kawan-kawanku semua, inilah cara saya menghemat pakan nila sampai 50%. Di sini saya membagi ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok nila usia 0 sampai dengan 2 bulan. Kelompok yang nomor 2 adalah kelompok umur atau usia 2 bulan sampai dengan panen. Kita ke yang pertama dulu. Di usia 0 sampai 2 bulan, ini seperti halnya yang biasa saya laksanakan, ini adalah sangatlah mudah, yaitu kita belum memakai hitungan timbang-timbangan, tapi kita hanya memakai hitungan jangka waktu, yaitu seperti ini. Di usia 0 sampai 2 bulan, kita itu memberi makan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Satu, pakan sudah dibibis. Kemudian tunggu pakan sampai 15 menit pertama. Nah, ini di saat umur 0 sampai 2 bulan, saya memberi makan baby nila itu cuma sedikit demi sedikit. Misalkan 1 sendok atau 2 sendok cukup. Nah, pakan yang kita berikan untuk nila yang usia 0 sampai 2 bulan itu pakan yang sudah dipastikan, pakan yang sudah dibibis atau pakan yang sudah dilembutkan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana? Kemudian kita masukkan pakan ini ke dalam kolam dan tunggu pakan sampai 15 menit pertama. Ini kalau saya. Di saat 15 menit pertama pakan yang kita berikan tidak habis, kalau saya, maka akan saya ambil pakan itu, saya berikan kepada nila yang lebih besar. Itulah teknik saya cara memberi pakan nila umur 0 sampai 2 bulan. Dan ini saya tekankan, berikan pelet yang berprotein tinggi. Paling tidak ya seperti halnya 781. Nah, kalau yang saya pakai adalah pelet yang berprotein tinggi. Yang selama ini saya pakai adalah pelet 781. Nah, bisa 781 min 1, min 2 atau polos. Kalau polos itu lebih murah, sehingga apa? Sehingga saya memilih yang polos. Itu kan besar-besar, kalau yang polos tidak masalah. Kenapa? Karena sudah saya bibis terlebih dahulu. Ini yang pertama. Jadi untuk usia 0 sampai 2 bulan, prinsipnya adalah ini yang saya pakai. Pakan sudah dibibis, kemudian setelah dibibis masukkan dalam kolam, tunggu 15 menit pertama. Di saat 15 menit pertama tidak habis, maka ambil pelet itu. Kemudian yang nomor 3, jangan lupa memilih pelet yang berprotein tinggi. Seperti halnya yang saya gunakan diantaranya adalah
pelet 781, bisa yang min 1, min 2 atau yang polos. Ini yang pertama. Kawan-kawanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan lele, pecinta ikan gurame, dan pecinta semua jenis ikan, sekarang kita akan menghitung berapa kebutuhan pakan untuk nila agar kita bisa hemat 50%. Nah, di sini saya menyampaikan untuk umur 2 bulan sampai panen, ini adalah kelompok akhir ya, kelompok akhir. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa memastikan mengetahui seluruh bobot ikan di dalam kolam. Karena cenderungan saya, di saat kita mau pembesaran, kita pasti akan memindahkan kolamnya atau memindahkan ikan ke kolam pembesaran, sehingga kita pasti tahu berapa bobot ikan seluruhnya di dalam kolam. Ini yang pertama, syarat pertama, kita harus mengetahui seluruh bobot ikan yang ada di dalam kolam. Setelah kita mengetahui, memastikan berapa seluruh bobot ikan di dalam kolam, kita nanti bisa mencari tahu 2% dari seluruh bobot tubuhnya. Nah, 2% ini adalah untuk menakar pelet, kebutuhan pelet 1 hari. Nah, misalkan saya contohkan, misalkan jumlah bibit umur 2 bulan itu yang akan kita besarkan seluruhnya adalah 10 kilo. Kita cari 2% dari 10 kilo. 2% dari 10 kilo. Nah, berarti sekitar berapa? 2 on ya. Sekitar 2 on lah. Pokoknya 2% dari 10 kilo kita ambil, kita pastikan, kita pegang terus itu prinsip 2% dari 10 kilo. Dan nanti di setiap 1 bulan sekali kita ambil lagi. Kita ambil sampelnya beberapa ekor untuk kita timbang, Tuh. Lah, kenapa saya di sini memakai 2%? Karena sebetulnya kebutuhan nila ini sehari itu 3-5%. Makanya saya cukup memakai 2%, ini separuhnya atau 50%-nya. Ya. Jadi kita cukup ambil 2% untuk 1 hari full. Nah, kemudian pelet itu kita berikan hanya 1 kali sehari. Bisa terserah memilih waktu yang mana, bisa di pagi hari, bisa di sore hari, atau di malam hari. Kalau saya kebiasaan itu di siang hari. Ini cukup 1 kali saja. Akan tetapi di saat kita hanya memberikan pakan 2% dari bobot tubuhnya, maka kita harus menambahkan pakan alternatif yang berprotein tinggi. Seperti halnya tumbuhan lemna. Di sini banyak tersebar di mana-mana, dan nanti rencananya pun saya akan mereview, akan menunjukkan seperti apa tanaman air lemna itu. Nah, seperti halnya mata lele atau lemna. Mata lele atau lemna itu memiliki protein yang cukup tinggi, sekitaran 25% ke atas sampai 30%. Jadi kawan-kawanku semua, itulah cara kita menghemat pakan nila. Jadi nila kita itu 1 hari cukup diberi pakan 2% dari seluruh bobot tubuhnya. Yang penting tetap memakai pelet yang berprotein tinggi. Kemudian kita harus menambahkan pakan alternatif yang berprotein tinggi seperti halnya lemna. Dan perlu diketahui juga, apakah bisa nasi itu diberikan kepada ikan nila atau daun-daun sembarangan diberikan? Sebetulnya bisa. Seperti halnya nasi ini yang sering ditanyakan kawan-kawan, nasi itu bisa, tapi nasi ini lebih untuk hanya mengenyangkan saja, ini karbohidrat. Sedangkan ikan ini lebih membutuhkan protein, artinya protein tidak boleh ditinggalkan setiap hari. Ini cara saya selama ini untuk menghemat pakan sampai 50%. Jadi kuncinya di sini. Kita harus mengetahui berapa bobot nila saat dimasukkan dan berapa jumlahnya, sehingga kita bisa mengetahui berkala setiap bulan itu berapa kita akan menambahkan pelet ini. Dan tadi saya juga menambahkan di sini untuk umur yang 0 sampai 2 bulan. Ini kalau saya ini full menggunakan pelet ya. Nah, ini diberikan 2 kali sehari saja. 2 kali sehari. Karena
Nah, ini sangat membutuhkan untuk awal-awal pertumbuhan, sangat membutuhkan protein yang sangat bagus, sangat tinggi. Sedangkan di usia 2 bulan sampai panen, nah ini prinsipnya seperti ini. Kita hanya cukup memberikan 2% sehari dan nanti diganti dengan tanaman-tanaman air yang lain. Tanaman yang berprotein tinggi seperti halnya lemna atau mata lele atau yang lain yang di sekitaran tempat atau rumah kita itu ada. Terima kasih, barangkali ini dulu untuk penjelasan saya, sharing saya tentang bagaimana cara saya menghemat pakan nila selama ini yang saya gunakan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang belum jelas, kawan-kawanku semua bisa bertanya melalui komentar di bawah. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.